Jangan lupakan sejarah, saudara. 2 Desember 2016 adalah peristiwa bersejarah buat umat Islam. Bahkan bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, tapi bersejarah di dunia, saudara. Kita harus waspada. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh majikan Kadrun ini, yang menegaskan bahwa kita pernah menang dalam menggunakan politik dan menjual agama adalah merupakan prestasi yang tidak saja diakui di Indonesia tapi juga dalam dunia internasional. Ini sangat berbahaya. Acara ini terbuka untuk anak bangsa, semua kalangan, sehingga tak ada alasan untuk menghalangi, apalagi bertindak berlebihan. Habib, kenapa sih harus reuni-reunian? Di tahun reuni istighatsah, saudara, bukan aksi. Istighatsah bentuknya mulai dari tahajud berjamaah sampai selesai, saudara. Perjuangan kita, khususnya kita maju D212, takbir! Seluruh alumnus 212, mari kita putihkan istighatsah, turun ke Jakarta untuk sukseskan reuni 212. Kita kumpul, kita istighatsah, kita sholawat, kita munajat, kita tunjukkan persatuan umat. Kalau umat sudah bersatu, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan umat Islam dalam perjuangannya, saudara. Saya kira memang ini pasti akan menjadi perdebatan yang sangat panjang, sahabat. Oleh karena itu, tetap semangat, jangan pernah kendor. Mereka ini adalah penumpang di negeri ini. Kita adalah pemilik sah republik ini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat online 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, saya kira apa yang menjadi kekhawatiran kita tentang agenda 212 pada saat melakukan reuni nanti itu sudah jelas. Bagaimana menantu Habib Rizik tadi mohon maaf, menantu Habib Rizik itu sudah memberikan ketegasan bahwa mereka sudah menang pada saat tahun 2016 dan itu diakui tidak saja dalam dunia nasional tetapi juga pada skala internasional. Pernyataan ini memberikan kekuatan yang kuat terhadap seluruh keresahan anak bangsa bahwa di tahun 2024 akan terjadi politik identitas. Dan saya kira arahnya jelas, dikemanakan dukungan itu. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semua untuk terus-menerus membangun narasi-narasi positif, mengkanter segala upaya mereka yang melakukan kapitalisasi isu agama dalam rangka untuk memenangkan 2024. Bahwa agenda 212 saya kira adalah merupakan momentum bagi mereka untuk mengumpulkan seluruh basis-basis umat Islam, khususnya umat Islam yang terlanjur mereka jadikan sebagai budak dalam konteks bagaimana memainkan peran-peran politik di tanah air ini. Dan itulah yang menjadi ketakutan kita selama ini, bahwa ketika anak bangsa berubah menjadi bangsa, lebih mendengar orang dari luar daripada orang pribumi sendiri. Ini kita tidak bermaksud rasis, tapi inilah fakta yang terjadi hari ini, bahwa banyak di antara anak bangsa yang kemudian terhipnotis dengan apa yang menjadi bualan-bualan mereka, dengan jualan-jualan suriat Nabi, jualan-jualan sebagai habaib, jualan-jualan sebagai ustadz. Padahal pada prinsipnya mereka sangat tidak paham agama. Lebih banyak kiai-kiai besar kita yang layak untuk didengar. Tetapi itulah kenyataan yang terjadi hari ini, sahabat-sahabatku semuanya. Dan tentu ini membuat moyang kita sangat sedih di alam sana, melihat bagaimana anak cucunya, terutama mereka yang punya leluhur yang memiliki nasab perjuangan yang jelas terhadap bangsa ini, lalu kemudian cucu-cucunya di bawah tercerai-berai
dan lebih mengedepankan politik yang berbau agama ketimbang politik kebangsaan, pasti mereka sangat sedih. Terutama para pandim pader kita yang meletakkan fondasi dasar bagaimana negara ini berdiri. Tentu apa yang saya sampaikan ini bagi mereka dianggap hanya sebagai bualan, dianggap hanya sebagai upaya untuk mendegradasi perjuangan Islam. Padahal semua ini kita lakukan hanya satu. Bagaimana bangsa Indonesia ini tetap utuh demi untuk generasi kita ke depan. Negara ini didirikan atas dasar kebinekaan. Ada banyak ragam budaya, agama yang ikut berjuang memerdekakan Indonesia. Oleh karena itu, klaim sepihak yang dilakukan oleh para begundal-begundal yang notabene-nya adalah mereka ini adalah pendatang dari luar. Sekali lagi saya mohon maaf, ini saya tidak bermaksud rasis, tetapi fakta yang saya bicarakan. Anda terlanjur bermain-main dengan agama. Oleh karena itu pasti kita akan lawan. Narasi-narasi yang mereka bangun ini adalah narasi yang menyesatkan, yang akan menggiring anak bangsa ini mundur ke belakang abad 2 Hijriah, di mana agama dijadikan sebagai alat untuk mengekang rakyat. Dan itu pernah terjadi. Saya kira memang kita harus banyak belajar sejarah sehingga kita tidak tersesat di dalam berpikir dan menentukan sikap. Sekali lagi, terlalu sederhana kalau ini soal presiden. Ingat sahabat, sekali lagi ini bukan soal siapa yang menjadi capres, tapi ini soal bagaimana kita tetap kuat mengawal NKRI dan memanfaatkan momentum 2024 agar pelaku politik identitas tidak menang. Saya tidak membawa nama calon, siapapun calonnya, yang terpenting tidak menggunakan politik identitas. Karena jelas orang-orangnya. Pernyataan yang mereka keluarkan tadi di awal video itu, saya kira sudah memberikan gambaran yang konkret ke kita semua. Bagaimana mereka mau mengulangi apa yang menjadi agenda yang pernah mereka lakukan di tahun 2016. Pada saat Ahok disematkan sebagai calon pemimpin kafir. Lalu ada Anies Baswedan yang dianggap sebagai calon pemimpin Islam yang kira-kira bisa mensejahterakan rakyat Jakarta dengan berbagai macam kebohongan-kebohongan dan bualannya pada saat membacakan visi dan misi. Dan dengan intervensi tim-timnya yang sampai menjual ayat dan mayat, dan itu sangat jelas bagaimana seorang nenek-nenek yang kemudian ditolak di masjid untuk disembahyangkan hanya karena persoalan mendukung Ahok sebagai gubernur. Ini kecelakaan sejarah bagi bangsa ini. Dan saya sekali lagi, ini pasti akan membuat kita punya leluhur sangat sedih di alam sana, menyaksikan bagaimana anak-anak bangsa, bagaimana generasinya begitu rapuh dipengaruhi oleh orang yang memiliki agenda untuk memecah belah bangsa ini. Oleh karena itu sadarlah kalian, hentikan ini semua, kembalilah ke pangkuan Ibu Pertiwi. Wa atiullaha wa atiul rasul wa ulil amri minkum. Saya kira jelas. Jangan pernah sekali-kali ada di dalam benak kalian untuk menggulingkan pemerintahan yang ada. Karena itu tindakan bugot dan itu sangat dilarang oleh agama kita. Makanya saya bilang, mereka ini tidak murni membawa misi agama, tetapi yang dia bawa adalah misi politik. Sekali lagi saya tegaskan, mereka menginginkan Pancasila ini hilang dari NKRI, lalu kemudian menggantinya dengan khilafah atau NKRI bersyariah yang mereka selalu dengung-dengungkan selama ini. Saya kira memang ini pasti akan menjadi perdebatan yang sangat panjang, sahabat. Oleh karena itu, tetap semangat,
Jangan pernah kendor. Mereka ini adalah penumpang di negeri ini. Kita adalah pemilik sah republik ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.